Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Di sini saya akan memaparkan program penyuluhan pertanian komoditas salak di Kabupaten Bangkalan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rini Bartakusuma, NIM 1903211000116 dari kelas B, Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian, Universitas Trunojoyo Madura. Beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu pertanian di Kabupaten Bangkalan. Yang kedua, potensi komoditas salak di Kemayoran, Kabupaten Bangkalan. Yang ketiga yaitu tujuan program penyuluhan. Yang keempat, permasalahan. Dan yang kelima yaitu yang terakhir, rencana kegiatan program penyuluhan. Nah, pertanian di Kabupaten Bangkalan. Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi di bidang pertanian, baik pertanian tanaman pangan maupun hortikultura. Wilayah Kabupaten Bangkalan dibedakan menjadi dua bagian menurut besar kecilnya pengaruh laut, yaitu daerah pesisir dan daerah pedalaman, termasuk sumber daya alam, sumber daya manusia, serta perbandingan luas daratan. Kabupaten Bangkalan terdiri dari 18 kecamatan dengan 281 desa. Kabupaten Bangkalan dengan luas tanah 126.182 hektar dengan luas 125.804,4 hektar digunakan untuk usaha pertanian tanaman pangan dan hortikultura seperti padi, jagung, kacang tanah, salak, serta pisang. Selanjutnya yaitu potensi komoditas salak di Kabupaten Bangkalan. Bangkalan merupakan salah satu kabupaten dari 4 kabupaten yang ada di Madura. Selain disebutnya kota zikir dan sholawat, Bangkalan juga dikenal dengan sebutan lain, yakni kota salak. Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi dalam budidaya salak karena salak Bangkalan memiliki ciri khas sendiri. Kandungan air yang dimiliki salak Bangkalan lebih banyak dibanding dengan jenis salak yang lain. Banyaknya jenis salak yang ada di kota Bangkalan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat yang memang asli Bangkalan maupun pendatang. Beberapa jenis salak yang ada di Bangkalan yakni salak sinyonya, salak kerbau, salak nangka, salak nase, dan masih ada beberapa lagi dengan total jenis salak di Kabupaten Bangkalan yaitu 9 jenis salak yang tumbuh di wilayah Bangkalan. Di perkotaan, ada suatu tempat permukiman warga yang dinamakan Jalan Pesalakan, tepatnya di Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Kota Bangkalan. Nama salak tersebut hingga saat ini dijadikan ikon kota salak bagi Kabupaten paling barat Pulau Madura ini. Julukan identitas ciri khas tersebut merupakan sematan dari masyarakat. Karena banyaknya perkebunan salak, maka kondisi tersebut memiliki potensi pada Kabupaten Bangkalan akan keunggulan buah salak dari segi rasa dan banyak macamnya. Gambaran umum wilayah Kabupaten Bangkalan. Yang pertama yaitu luas wilayah Kabupaten Bangkalan. Luas wilayah Kabupaten Bangkalan yakni 1260,15 km persegi. Kemudian populasi atau jumlah penduduk yaitu sebanyak 1076.330 jiwa. Selanjutnya yaitu kondisi geografis. Kabupaten Bangkalan dari tinjauan letak geografis secara eksistensial berada di kawasan Pulau Madura dengan titik koordinat berada pada posisi 112 derajat 40 menit 6 detik sampai 113 derajat 8 menit 4 detik bujur timur dan 6 derajat 51 menit 39 detik sampai 7 derajat 11 menit 39 detik lintang selatan. Selanjutnya yaitu kondisi iklim Kabupaten Bangkalan. Suhu udara di wilayah Bangkalan berkisar antara 22 derajat
sampai 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban relatif bervariasi antara 68% sampai 83%. Wilayah Kabupaten Bangkalan beriklim tropis basah dan kering dengan musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Musim kemarau di wilayah Bangkalan biasanya berlangsung pada periode Mei sampai Oktober. Dengan bulan terkering adalah Agustus. Sedangkan musim penghujan berlangsung pada periode November sampai April. Dengan bulan terbasah adalah Januari yang curah hujan bulanannya lebih besar sama dengan 250 mm per bulan. Curah hujan tahunan di wilayah Bangkalan berkisar antara 1.200 sampai 1.800 mm per tahun, dengan jumlah hari hujan berada pada angka 80 sampai 120 hari hujan per tahun. Kemudian kondisi topografi. Tinjauan aspek topografi Kabupaten Bangkalan menggambarkan tentang ketinggian wilayah antara 2 sampai 100 meter di atas permukaan air laut, di mana secara detail masing-masing wilayah kecamatan menunjukkan ketinggian yang beragam. Beberapa wilayah yang terletak di pesisir pantai dengan ketinggian antara 2 sampai 10 meter, di antaranya adalah Kecamatan 10, Bangkalan, Soca, Kamal, Modung, Kuanyar, Arusbaya, Klampis, Tanjung Bumi, Labang, dan Kecamatan Burneh. Sementara itu, wilayah yang terletak pada ketinggian 19 sampai 100 meter merupakan kecamatan yang berada pada bagian tengah wilayah Kabupaten Bangkalan. Adapun posisi wilayah tertinggi adalah Kecamatan Geger dengan ketinggian muka daratan mencapai 100 meter di atas permukaan laut. Selanjutnya yaitu permasalahan komoditas salak yang dialami di Kabupaten Bangkalan, khususnya Kemayoran, Jalan Pesalakan. Yakni permasalahan yang pertama yaitu meningkatnya alih fungsi lahan perkebunan salak, di mana di Kemayoran, Jalan Pesalakan, banyaknya perkebunan salak yang telah dialih fungsi lahan menjadi pemukiman atau perumahan, sehingga perkebunan salak atau lahan perkebunan salak saat ini mengalami penurunan, sehingga produktivitas buah salak semakin menurun. Permasalahan yang kedua yaitu rendahnya pengetahuan dan wawasan petani, di mana kurangnya pengetahuan dan wawasan petani atau masyarakat yang berada di Jalan Pesalakan, Kemayoran tersebut sangat rendah, sehingga ketika budidaya dan merawat perkebunan salak yang kurang efisien menghasilkan hasil panen buah salak yang kurang optimal. Yang ketiga yaitu rendahnya jiwa kewirausahaan petani atau jiwa bisnis petani untuk meningkatkan nilai tambah buah salak, di mana para petani atau masyarakat di Jalan Pesalakan, Kemayoran ini hanya menjual buah salak pada saat panen secara percuma, sehingga kurang memberikan nilai tambah dan hasil dari jual beli buah salak tersebut. Tujuan dari program penyuluhan ini yang pertama yaitu bertambahnya pengetahuan dan wawasan petani salak terhadap pemberdayaan buah salak di Kabupaten Bangkalan, khususnya di Jalan Pesalakan, Kemayoran. Yang kedua yaitu mengembangkan spirit kewirausahaan bagi masyarakat Kecamatan Bangkalan sehingga dapat menambah perekonomian masyarakat. Dan yang ketiga yaitu memberikan wawasan dan daya pikir dalam inovasi salak kepada masyarakat untuk pembuatan inovasi salak. Yang terakhir yaitu rencana kegiatan program penyuluhan atau solusi dari permasalahan yang dialami di Kabupaten Bangkalan, khususnya di Jalan Pesalakan, Kemayoran. Yang pertama yaitu melakukan metode penyuluhan lapang kepada petani atau masyarakat di Jalan Pesalakan, Kabupaten Bangkalan dengan memberikan pemahaman agar lahan yang digunakan untuk perkebunan salak tersebut tidak dialih fungsikan, seperti dijadikan sebagai perumahan atau pemukiman warga. Yang kedua yaitu melakukan penyuluhan
dengan memberikan materi, bimbingan, dan praktek terkait inovasi buah salak untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing jual beli. Seperti inovasi dalam membuat buah salak menjadi manisan salak, dodol salak, atau coklat salak. Yang ketiga yaitu memberikan bimbingan atau pembinaan kepada masyarakat untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan atau jiwa bisnis dengan mempelajari strategi pemasaran yang benar dan cara mengelola bisnis untuk menjual belikan buah salak. Dan yang terakhir yaitu mendampingi setiap kegiatan yang diimplementasikan masyarakat atau petani di Jalan Pesalakan, Kemayoran, Kabupaten Bangkalan dengan memberikan solusi kepada masyarakat seperti strategi pemasaran menggunakan digital marketing, di mana memanfaatkan sosial media seperti Instagram, Facebook, atau bahkan e-commerce untuk menjual inovasi salak seperti menjual manisan salak, dodol salak, dan coklat salak di e-commerce dan mempromosikannya di sosial media seperti Instagram. Itulah pemaparan dari saya tentang program penyuluhan pertanian komoditas salak di Kabupaten Bangkalan, khususnya Jalan Pesalakan, Kemayoran. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.